Harga BBM non-subsidi milik Pertamina kembali naik. Dan kali ini bukan sekedar angka di papan digital SPBU, tapi langsung terasa di dompet masyarakat. Pertamax Turbo naik tipis seolah terlihat ramah. Namun Dexlite dan Pertamina Dex melonjak lebih tajam, memberi kesan bahwa yang dipakai harian justru yang paling terasa bebannya. Warga pun hanya bisa menyesuaikan antara mengurangi perjalanan atau menambah pengeluaran. Di Jakarta, dampaknya langsung terlihat. Transportasi umum makin padat, halte dan bis penuh sesak di jam sibuk. Langkah yang disiapkan oleh Pramono Anung untuk mengurangi ketergantungan BBM terdengar baik di atas kertas, namun di lapangan masyarakat ini masih berhadapan dengan pilihan yang itu-itu saja. Berpindah ke transportasi umum yang padat atau tetap menggunakan kendaraan pribadi dengan biaya yang terus naik. Di tingkat global, kenaikan harga energi ini dikaitkan dengan ketegangan di Teluk Persia yang katanya memicu krisis lebih luas. Di dalam negeri, Bank Indonesia melalui pejabatnya mengingatkan dampaknya ke inflasi. Dan publik pun kembali dihadapkan pada siklus lama. Harga naik, daya beli tertekan, dan harapan agar semuanya segera stabil lagi. BBM adalah kewenangan pemerintah pusat, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu. Dan pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum. Bila kita hitung secara keseluruhan pada tahun 2026 maupun 2027, proyeksi inflasi yang kami lihat tetap berada dalam kisaran inflasi 2,5 plus minus 1%. Harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamina ini mengalami kenaikan sejak Selasa 5 Mei 2026 lalu. Harga BBM non-subsidi yang naik adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Jumlah kenaikan mulai dari Rp500 hingga Rp4.000. Selain itu, di SPBU Pertamina, kenaikan harga BBM juga terjadi di sejumlah SPBU swasta. Harga Pertamax Turbo naik Rp500. Sebelumnya Rp19.400, kini menjadi Rp19.900 per liter. Harga Dexlite naik Rp2.400, sebelumnya Rp23.600, kini Rp26.000 per liter. Untuk harga Pertamina Dex naik Rp4.000, sebelumnya Rp23.900, kini menjadi Rp27.900 per liter. Penyesuaian harga ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia dengan besaran yang bervariasi. Pertamina juga memastikan sejumlah jenis BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax tetap dijual Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Green Rp12.900 per liter. Untuk BBM subsidi, harga juga tidak berubah. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Pemirsa, kenaikan harga BBM non-subsidi RON 98 atau Pertamax Turbo ini serta BBM diesel non-subsidi sangat membebani warga, terutama para pengguna kendaraan pribadi. Berikut tanggapan sejumlah warga Jakarta atas kenaikan harga BBM non-subsidi. Jadi dunia sedang kesusahannya untuk bahan bakar, jadi kenaikan memang dirasa perlu dilakukan sih. Oke. Harapan Bapak? Harapannya pemerintah terus bisa berusaha untuk memperbaiki lagi. Ya udah berhenti aja Bang lah jadi supir. Berhenti jadi supir. Jadi supir. Apakah sudah mengetahui tarif BBM belum. terbaru? Ya. Terus
Kenaikan ini apakah terasa memberatkan, Bang? Berat lah bang. Iya berat. Kenapa? Iya bang, tambah naik lah. Ya kalau saya sih namanya supir mah tinggal ngisi aja ya. Cuman ngelihat bos itu kayaknya agak-agak gimana gitu, yang agak kaget juga kalau naiknya banyak gitu. Ya kelihatan kayak pusing lah. Kalau ngisi soalnya kan banyak-banyak juga. Tapi sebelumnya Bapak baca-baca berita untuk hari ini kenaikan harga BBM non subsidi? Ya denger-denger aja ya saya. Soalnya naiknya dadakan-dadakan juga. Iya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari kenaikan BBM non-subsidi terhadap pengeluaran harian warga. Salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta adalah mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Pramono menegaskan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov DKI Jakarta hanya dapat menyesuaikan diri. Pihaknya juga memastikan tidak akan ada subsidi dari pemerintah daerah bagi pengguna BBM non-subsidi. BBM adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu. Dan pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum. Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan. Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengungkapkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terhadap inflasi. Menurut analisisnya, inflasi bisa terkerek sekitar 0,04% imbas naiknya harga BBM non-subsidi. Dengan adanya peningkatan inflasi 0,04% dari sektor tersebut. Diprediksi tingkat inflasi tidak akan terlampau tinggi. Pergerakannya diperkirakan masih berada dalam kisaran target. Adapun dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, Aida menilai sentimen eksternal lebih memberi pengaruh. Namun secara umum, BI masih meyakini pergerakan ini di kisaran target 4,9% hingga 5,7% pada 2026. Ini bisa meningkatkan inflasi tapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04%. Sekitar itu, sehingga tadi kata Pak Gubernur, bila kita hitung secara keseluruhan pada tahun 2026 maupun 2027, proyeksi inflasi yang kami lihat tetap berada dalam kisaran inflasi 2,5 plus minus 1%. Yang kedua, kalau untuk kepada pertumbuhan ekonomi, mungkin yang faktor harus kita lihat utama adalah bagaimana kondisi global, dan tadi sudah disampaikan PDB global ini kita melihat penurunan dari 3,1 menjadi 3,0%. Tetapi kembali baseline skenario yang kami lihat untuk proyeksi PDB Indonesia masih berada pada 4,9 sampai 5,7%. Di tengah krisis energi akibat konflik Timur Tengah, maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines ini terpaksa menutup operasional penerbangan. Sementara ratusan penerbangan di Eropa dibatalkan imbas dari meroketnya harga bahan bakar pesawat. Pesawat-pesawat milik Spirit Airlines terlihat hanya terparkir di landas pacu Bandara Internasional Miami. Sementara di dalam terminal bandara, konter-konter check-in maskapai terlihat kosong tanpa adanya petugas atau kegiatan. Papan pengumuman juga menunjukkan seluruh penerbangan Spirit Airlines dibatalkan. Keputusan yang diambil mendadak ini membuat calon penumpang terdampar tanpa adanya informasi soal pengembalian tiket maupun penjadwalan ulang. Tak hanya itu, sebanyak 7.500 staf maskapai juga terancam dirumahkan. Tak hanya di Amerika Serikat, kenaikan tajam harga BBM juga menghantam sektor penerbangan di Eropa. Ratusan penerbangan dilaporkan dibatalkan. Sejumlah maskapai seperti Lufthansa, Scandinavian Airlines, dan Volotea memutuskan untuk mengurangi jadwal penerbangan dalam waktu dekat.
Harga aftur di Eropa sendiri melesat tajam dari sekitar 68 euro per barel pada Februari lalu menjadi 153 euro atau 2 kali lipat lebih tinggi pada akhir April ini. Badan Energi Internasional telah memperingatkan bahwa Eropa hanya memiliki cadangan aftur terbatas yang bisa memburuk jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut. Pemirsa, krisis energi Asia kian mendekati titik genting setelah lebih dari 7 pekan berlangsungnya konflik di Teluk Persia. Sejumlah negara termasuk Cina kini mulai mengambil langkah protektif guna menjaga pasokan domestik. Langkah ini pun berpotensi semakin memperketat pasar energi global. Krisis energi global kian mendekati titik genting. Setelah lebih dari 7 pekan konflik di Teluk Persia, kemampuan negara-negara importir utama Asia untuk meredam dampaknya mulai menipis. Laporan Bloomberg menyebutkan selama ini dua raksasa energi Asia yakni China dan India masih mampu bergulir dari tekanan pasokan. Keduanya mengandalkan berbagai jalan alternatif, mulai dari kesepakatan bilateral dengan Iran hingga menyerap kargo minyak Rusia dan Iran yang sudah mengapung di laut. Strategi ini sempat menjaga stabilitas pasokan bahkan bantu meredam dampak ke negara-negara lain yang juga berburu minyak. Pasokan minyak terapung atau floating storage yang sebelumnya menjadi bantalan mulai menyusut tajam. Data menunjukkan cadangan minyak Rusia di laut yang siap dijual anjlok drastis dari sekitar 20 juta barel pada pertengahan Februari menjadi hanya sekitar 3 juta sampai 5 juta barel saat ini. Di saat bersamaan, jalur vital pesawat Hormuz praktis lumpuh, memperburuk distribusi energi global. Kedepan risiko pembatasan ekspor energi juga semakin terbuka. Beberapa negara termasuk China mulai mengambil langkah protektif guna menjaga pasokan domestik. Kondisi ini berpotensi memperketat pasar global dan menekan negara-negara yang lebih kecil. Meski demikian, posisi China relatif lebih kuat. Negeri tirai bambu ini telah lama memperkuat ketahanan energinya, termasuk dengan cadangan lebih dari 1 miliar barel. Namun China tidak sepenuhnya kebal. Penyusutan pasokan global yang diperkirakan mencapai 10% akibat terganggunya Selat Hormuz mulai mendorong kenaikan harga dan memaksa kilang milik negara mengurangi aktivitas. Di tengah kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi yang terasa hingga kehidupan sehari-hari, masih ada harapan bahwa kebijakan energi dan transportasi akan semakin adil dan berpihak pada masyarakat. Dengan perbaikan sistem di dalam negeri serta kerjasama global untuk menjaga stabilitas energi, diharapkan daya beli warga ini tetap terjaga dan tekanan ekonomi dapat berangsur mereda. Yang sangat krusial itu antara Syarikat dengan kita, kami cek di lapangan ada beberapa maktab yang ada double.